Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami terdiri dari saya, Bambang Trisutrisno, Rahmat Maulana, Andrian Pratama, Muhammad Ari Fauzan. Di sini, kelompok kami akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, yaitu tentang materi tanda baca. Di sini, kami akan menjelaskan tentang tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda apostrof, dan penulisan unsur serapan. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lainnya. Contoh, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama bandara udara internasional. Tanda pisah dipakai juga untuk menunjukkan dua bilangan, tanggal, dan tempat, yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, 2010 sampai 2011. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan hari kemerdekaan Indonesia? Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian dihilangkan. Misalnya, penyebab kemesorotan akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti bagaimana Bu? Jadi, simpulannya, oh sudah saatnya istirahat. Tanda petik ganda. Yang kedua, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati. Bung Tomo dalam pidatonya, kerjakan tugas ini sekarang. Perintah atasannya, besok akan dibahas dalam rapat. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sejak lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata mempunyai ada khusus. Misalnya, tertikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Selanjutnya, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasannya kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, yang digugat. Tanda kurung. Kegunaan dari tanda kurung itu sendiri meliputi: yang pertama, tanda kurung dipakai untuk menghapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk menghapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari kalimat. Contoh, keterangan itu lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan dan pasar dalam negeri. Yang ketiga, dalam kurung dipakai untuk menghapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan.
Contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk menghapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk menghapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk menghapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, misalnya kedua, proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38 perlu dibentangkan di sini. Tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contoh, nomor 7, garis miring PK, garis miring 2, garis miring 2013. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau serta setiap. Contoh, dikirim lewat darat, garis miring laut, dikirim lewat darat atau laut. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk menghapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan dan kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, buku pengantar link garis miring G garis miring linguistik karya Feng Hart dicetak beberapa kali. Tanda apostrof. Selanjutnya ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof ialah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu lainnya. Tanda ini mirip dengan penutup tanda petik tunggal dan simbol prima, walaupun memiliki fungsi yang berbeda. Tanda ini biasanya digunakan dalam 2 hal. Yang pertama adalah penyingkatan suatu kata atau serta angka suatu tahun. Penyingkatan 2 hal tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan beberapa bagian kata atau angka suatu tahun tersebut. Contoh kalimatnya ialah, perjalananku belum selesai sampai di sini. Jika menggunakan tanda penyingkat atau apostrof, menjadi perjalananku belum selesai sampai di sini. Tanda penyingkat itu berada di kata belum, sehingga menghilangkan kata be. Contoh kedua ialah insiden itu terjadi pada tahun 1998. Jika menggunakan tanda apostrof pada angka tahunnya, menjadi insiden itu terjadi pada tahun 98. Tanda apostrof pada angka tersebut menghilangkan angka 1 dan 9. Penulisan unsur serapan. Materi selanjutnya adalah penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap beberapa unsur dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda, serta bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Portugis. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan bahasa Indonesia terbagi ke dalam 2 kelompok. Unsur yang pertama adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de jure, dan de facto. Unsur ini memang masuk ke dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara penulisan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.